Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini saya masih dapat melaksanakan tugas saya untuk menyampaikan perkuliahan mata kuliah Fikih Munakahat 1. Pada kesempatan ini merupakan pertemuan ke-9. Setelahnya minggu kemarin saya memberikan tugas kepada Anda para mahasiswa, yaitu ujian tengah semester. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensi Anda semuanya para mahasiswa yang telah melaksanakan tugasnya, yaitu dengan menyampaikan jawaban hasil ujian tengah semester. Terima kasih bagi yang on time menyampaikan tugasnya secara tepat atau tepat waktu, walaupun ada juga beberapa di antara mahasiswa yang mungkin keterlambatannya karena berbagai hal. Saya maklumi terkait dengan keadaan sekarang, tetapi saya mengharapkan untuk kedepannya Anda tentu harus lebih berdisiplin, baik di dalam memanage waktu maupun di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh saya ataupun dosen-dosen yang lainnya. Para mahasiswa yang saya banggakan, beberapa hari sebelumnya ataupun pada pertemuan sebelumnya saya telah menyampaikan hal-hal yang ada keterkaitannya dengan masalah perkawinan ataupun dengan masalah nikah, bahwa nikah itu banyak hal yang harus ditempuh, yang harus dipersiapkan untuk bisa dilaksanakan sebagaimana harapan ketika seseorang ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Pada pertemuan kemarin saya menyampaikan mengenai tasyakur binikmah kaitannya dengan walimatul arus. Sekalipun walimatul arus itu tidak selamanya menjadi sesuatu yang harus untuk dilaksanakan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki dana atau biaya untuk melaksanakannya. Tapi ini lebih kepada tasyakur binikmah, mensyukuri apa yang Allah berikan atas kebahagiaan yang Allah berikan ketika kedua belah pihak, baik pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, telah dipersatukan dalam suatu ikatan pernikahan. Ya, yang namanya nikah tentu tidak hanya bahagia bagi pihak calon mempelai dari pihak laki-laki dan perempuan, tapi semua pihak, apakah itu keluarga, masyarakat, saudara, dan lain sebagainya, itu akan merasa bahagia ketika dilangsungkan sebuah pernikahan. Karena seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa nikah itu merupakan salah satu sunnah Rasul, juga merupakan salah satu bagian di dalam melaksanakan syiar agama Islam. Karena pada saat seseorang melangsungkan pernikahan, pada saat itulah dipertemukan dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, apakah latar belakang sosial, budaya, adat istiadat, pendidikan, dan sebagainya, disatukan dalam satu ikatan pernikahan. Maka di sini banyak hal yang dapat kita jadikan sebagai bagian ketika seseorang melangsungkan
sebuah ikatan pernikahan dengan tujuan melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasul. Anak-anakku, para mahasiswa, ketika seseorang melakukan akad pertikahan, biasanya, ini para mahasiswa ya, saya sudah menyampaikan mengenai beberapa persyaratan ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan. Karena pada saat itu, pihak laki-laki termasuk pihak perempuan biasanya datang ke kantor urusan agama untuk daftar atau untuk mendapatkan diri mereka bahwa mereka berkehendak atau punya niat untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya di kantor urusan agama ketika seseorang akan menikah tersebut akan ditanya baik itu mengenai persyaratan sebelum pernikahan dilangsungkan, ya, seperti halnya harus ada NA, kemudian ada persetujuan wali, kemudian bagi perempuan itu ada tes kesehatan, lebih kepada tes kegadisan istilahnya ya. Itu untuk mereka yang masih gadis. Itu biasanya dilampirkan, ditanya oleh KUA. Nanti untuk dijadikan sebagai bahan atau data ketika pernikahan dilangsungkan. Kemudian ada juga hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai masalah mahar. Itu biasanya dicantumkan pula pada saat nanti nikah dilangsungkan. Biasanya kantor urusan agama bertanya kepada pihak mempelai laki-laki, berapa mahar yang akan diberikan, apakah dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk uang misalnya. Kalau dalam bentuk benda misalkan emas, perak, berapa jumlah yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan. Atau dalam bentuk uang atau benda lain. Itu bisa disebutkan nominal uang adalah uang, gram ketika dalam bentuk emas atau perhiasan. Anak-anakku para mahasiswa, mengenai masalah mahar, di sini saya akan menyampaikan mengenai masalah kedudukan mahar, kadar dan macam-macam mahar, kemudian mahar yang tidak ditentukan waktu akad. Ada 3 poin ya, kedudukan mahar, kadar dan macam-macam mahar, mahar yang tidak ditentukan pada saat akad dilangsungkan. Baik, mahar dalam perkawinan, di sini ada banyak pengertian, baik secara lugoh atau bahasa maupun secara terma bahasa atau terminologi atau secara istilah. Di sini dalam istilah ahli fikih, ya, di samping perkataan mahar, juga para ulama menyebutnya dengan perkataan sodak, nihlah, dan faridoh. Kalau dalam bahasa Indonesia ini sudah familiar bahwa mahar itu adalah disebut dengan mas kawin, ya. Jadi ketika nikah misalkan kantor urusan agama bertanya kepada pihak calon mempelai laki-laki berapa mas kawinnya, seperti itu ya. Kalau dalam bahasa fikihnya itu adalah mahar. Tadi dikatakan bahwa kata mahar atau perkataan mahar juga disandingkan dengan kata sodak, nihlah, dan faridoh. Kalau sodak adalah sodakoh, yaitu berasal dari kata sodak. Berarti mahar adalah sodak atau sodakoh. Maka pada demikian, karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih pria. Jadi sodak di sini menurut ahli fikih adalah bahwa pihak laki-laki memberikan apa yang
akan diberikan kepada mempelai perempuan ini merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan dia bahwa dia dalam mencintai calon istrinya. Maka dengan demikian dia memberikan sesuatu kepada si istri tadi dalam bentuk benda yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh pihak calon laki-laki. Tadi saya katakan apakah dalam bentuk perhiasan seperti emas, perak, kalau dalam bentuk uang, ataupun dalam bentuk benda lain. Anak-anakku para mahasiswa, kemudian juga ada dikatakan bahwa mahar juga memiliki makna nihlah, nihlatan. Nihlatan di sini artinya adalah dengan sukarela secara spontan, ya. Dia menyampaikan atau memberikan apa yang dia miliki untuk calon mempelai istrinya, ya, tanpa rasa enggan. Menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mempunyai maksud lain kecuali sebagai pemberian atau hadiah kepada pihak calon mempelai perempuan. Itu ya, jadi nilai sini adalah memberikan sesuatu kepada calon mempelai perempuan atas dasar sukarela. Tentu di sini sukarela itu dalam artian dia memberikan itu tentu dengan penuh keikhlasan. Karena sesuatu tidak akan memiliki makna, sesuatu tidak akan memiliki nilai, dan tidak akan dianggap baik, ya, ketika orang yang memberi itu tidak atas dasar ikhlas. Maka di sini ikhlas itu betul-betul sesuatu yang harus dilakukan. Jangan sampai memberi itu hanya karena keterpaksaan. Untuk itu ya bagi siapapun ketika akan menikah itu pada saat akan menentukan jumlah mahar yang akan diberikan sebagai bukti ikatan tali kasih tadi, maka pemberian hadiah tersebut betul-betul harus diberikan atas dasar sukarela dan ikhlas tanpa ada sedikit pun keterpaksaan di dalam memberikannya. Ya, niat karena Allah ya, memberi karena di sini sedekah. Khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Anak-anakku para mahasiswa, Imam Ibnu Abbas dan Imam Qatadah juga menafsirkan mengenai lafaz nihlah. Ya, nihlah. Menurut Imam Ibnu Abbas dan Imam Ibnu Qatadah menafsirkan bahwa lafaz nihlah adalah sebagai fardhah. Apa itu fardhah? Fardhah itu adalah pemberian wajib. Karena nihlah adalah secara etimologi berarti agama syariah atau agama Allah. Dan jalan untuk pergi dalam artian untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tadi saya katakan di awal bahwa mereka yang sudah melangsungkan pernikahan, mereka adalah sudah melaksanakan setengah dari agama Allah. Dan kewajiban kita siapapun. Ya. Saya sudah menikah. Anda mungkin para mahasiswa yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Bagi mereka yang sudah melangsungkan pernikahan, berarti mereka sudah melaksanakan setengah dari melaksanakan agama Allah. Luar biasa ya, Islam memberikan keleluasaan kepada kita selaku hamba Allah. Anak-anakku para mahasiswa, ada banyak pendapat para ulama, salah satunya adalah ulama Hanafiyah. Beliau memberikan definisi mengenai apa itu mahar. Dalam sebuah kaidah, ulama Hanafiyah mengatakan bahwa mahar adalah al-mahru wa ma tustahaqqatul mar'ata ba'da nikahi awil wati.
Mahar artinya adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seseorang perempuan sebab adanya akad nikah atau wafi. Ya. Wat'i itu adalah hubungan ya atau wat'i. Jadi mahar adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh seseorang atau seorang perempuan sebab adanya akad nikah atau wat'i. Jadi setelah akad ketika melakukan ijab kabul dengan menyebutkan jumlah mahar tadi, maka sudah terjadi ikatan suami istri dan dinyatakan sah. Saya terima nikahnya putri Bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, kata-kata atau lafaz tadi itu menjadi salah satu pembuktian tentang telah sahnya ikatan suami istri yang tadinya mereka sebelum terjadi akad dalam keadaan masing-masing, dalam arti masih diharamkan mereka melakukan apapun, tetapi setelah terjadi akad pernikahan dengan melafalkan kalimat tadi, maka itu sudah dianggap sah secara hukum Islam. Saya yakinlah Anda para mahasiswa bisa nanti mencari sumber atau referensi untuk mendapatkan berbagai hal mengenai masalah ini atau yang ada keterkaitan dengan masalah mahar. Itu satu ya menurut pendapat ulama Hanafiyah. Kemudian ada juga pendapat lain. Di sini Imam Zakaria Al-Ansari mendefinisikan sodak atau mahar. Beliau mengatakan ma wajaban nikaha awil waqti aw taqwidi bid'i qahri qarridha. Ma wajaban nikahi awati aw taqwidi bid'i qahra qarridha. Artinya sesuatu yang diwajibkan sebab nikah. Ya, al-wat'i di sini adalah melakukan hubungan ya antara laki-laki dengan perempuan. Karena mereka sudah menjadi suami istri dan sudah disahkan secara agama, maka dia boleh untuk melakukannya atau hilangnya manfaat ya. Manfaat dengan terpaksa seperti terjadinya susuan. Ya. Itu menurut pendapat Imam Zakaria Al-Ansari. Saya mengharapkan nanti kepada para mahasiswa untuk mencari sumber referensi lain mengenai masalah mahar ini ya. Karena ada di antara Anda, para mahasiswa, ada yang sudah membuat makalah terkait dengan masalah mahar. Terima kasih ya, Anda sudah merespon, sudah mempersiapkan sedemikian rupa makalahnya, dan ada juga yang sudah melakukan presentasi. Menurut pendapat Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, beliau memberikan arti secara terminologi bahwa mahar adalah pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Biasanya kalau seseorang diberi sesuatu, maka orang yang menerima itu akan timbul respon atau timbal balik kepada dia yang sudah memberikan barang tersebut. Ya, pemberian suami kepada istri. Mengapa seorang suami ya ketika sebelum pernikahan atau calon suami sebelum melangsungkan pernikahan harus mengadakan atau harus menyediakan mahar tersebut? Tadi salah satunya adalah untuk menimbulkan ataupun memunculkan
rasa cinta kasih bagi istri kepada suaminya. Ini membuktikan bahwa setelah menikah pun seorang suami yang punya kewajiban untuk senantiasa memberikan nafkah kepada istrinya, ketika suami memberikan sesuatu yang dimiliki ataupun hasil jerih payahnya dia dapatkan, kemudian diberikan kepada istrinya, maka di sini akan ada timbal balik. Istri nanti akan memberikan perhatian penuh terhadap apa yang pernah dilakukan oleh suaminya. Jadi ada saat memberi, ada saat menerima. Saat memberi adalah pihak suami. Saat menerima adalah suami memberikan suami menerima timbal balik dari apa yang dilakukan oleh istri. Apakah dengan rasa sayang yang bertambah, apakah dengan kecintaan yang betul-betul selalu tumbuh. Dan masalah cinta ini tentu harus dipupuk. Tentu harus diusahakan, diupayakan. Supaya apa? Supaya jalinan cinta kasih suami istri itu tetap terjaga sampai kapan? Sampai kapanpun. Jadi salah satu dari strategi atau fungsi seseorang memberikan mahar tadi adalah untuk menghubungkan cinta kasih atau tali kasih seorang istri kepada suaminya. Ya. Itu salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Hasbiasi Asidiki. Nanti Anda silakan cari di dalam kompilasi hukum Islam mengenai kriteria atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah mahar. Di dalam kompilasi hukum Islam, mahar juga sama diartikan bahwa mahar itu adalah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tidak boleh ya seorang calon mempelai laki-laki menyediakan mahar ataupun akan memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan, tetapi barang yang dia miliki itu bukan milik dia. Ataupun dalam keadaan memang dipermasalahkan. Apakah misalkan dalam bentuk barang, uang, atau jasa itu tentu dia tidak atas dasar bukan milik dia, ya, bukan milik dia. Apakah dia hasil mencuri, hasil gasap, dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus betul-betul apa yang dimiliki itu adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam artian apa yang dimiliki itu adalah betul-betul milik dia sendiri. Ya. Sekalipun biasanya dan ini sudah menjadi hal yang tidak bisa ditutup-tutupi bahwa namanya orang tua tentu sayang kepada anaknya, apalagi dia akan melangsungkan akad pernikahan, tentu selalu didukung. Mungkin begini ya, ketika anak laki-lakinya akan melangsungkan pernikahan dan sudah niat untuk segera diadakan ijab kabul, maka tentu orang tua biasanya bertanya kepada anaknya, apakah sudah siap secara materinya misalkan. Karena ada hal yang harus diberikan kepada calon mempelai wanita. Kalau istilah di kampung itu ya di daerah atau dimanapun lah, hampir sama di berbagai daerah, itu ada yang namanya seserahan. Tapi seserahan apa yang dibawa itu tidak berarti juga sebagai mahar. Tetapi kalau memang berkehendak apa yang dibawa oleh pihak laki-laki dalam bentuk barang yang dibawa tadi atau yang dibawa oleh keluarga dijadikan sebagai mahar, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Karena itu sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Kemarin dalam Balimatul Arus ya sampaikan ya, ketika akan diadakan akad pernikahan biasanya pihak
calon mempelai perempuan itu memberikan bantuan finansial kepada calon mempelai perempuan. Karena kan nanti pada saat akad berlangsung, biasanya itu banyak sanak saudara, keluarga, tetangga, ataupun yang lainnya yang ikut datang ataupun ikut memberikan doa, ya, di mana mereka melangsungkan akad pernikahan. Ya, kadang sampai sekian orang, beberapa kendaraan misalkan. Karena mereka merasa bangga dan ingin memberikan dorongan doa kepada dia yang akan melangsungkan pernikahan ataupun memberikan dorongan moral kepada keluarganya yang senantiasa mendukung anaknya untuk melangsungkan akad pernikahan. Anak-anakku para mahasiswa, di dalam Al-Quran, di sini ada dasar hukum mahar. Termasuk juga di dalam hadis. Silakan nanti Anda kaji, Anda cari ya ayat Al-Quran dan hadis mengenai landasan atau dasar hukum mahar harus ada ketika akad pernikahan disampaikan atau dilakukan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4, ini Anda sudah hafal mungkin ya para mahasiswa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ya. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah, ya, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang enak, ya, serta baik akibatnya. Hani ammariya. Ya. Jadi mas kawin itu adalah sebagai salah satu bentuk rasa cinta yang luar biasa atau menaruh rasa sayang yang luar biasa dari pihak calon laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Para mahasiswa yang saya banggakan, menurut Imam Maliki bahwa mahar merupakan salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan. Bahkan mengatakan bahwa menurut Imam Maliki mahar tersebut juga merupakan rukun nikah. Maka hukumnya memberikannya adalah wajib. Ya. Atas dasar firman Allah, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Berdasarkan ayat tadi, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Seperti itu ya. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 20, silakan nanti Anda kaji ya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atau ta'khudhunahu buhtana wa itsman mubina. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata. Ini berkaitan dengan perempuan yang nusuz ya. Jadi kalau
perempuan yang sudah dinikahi itu nusuz, memang kalau dia qabla duhul, maka mas kawin itu bisa tarik kembali ketika terjadi perceraian. Kalau si istri itu betul-betul durhaka kepada suaminya dan dia tidak melayani ataupun bisa memberikan servis yang baik kepada suaminya. Jadi tidak pernah disentuh sedikit pun. Jadi tidak mau ketika suami mengajak untuk melakukan kewajiban suami istri. Menolak ya. Maka kalau qabla duhul belum melakukan sesuatu apapun, ketika terjadi perceraian maka mahar tersebut bisa ditarik kembali. Berdasarkan hadis Rasul, apa yang dikatakan oleh Imam Maliki, tazawwaju walau bi khatim min hadidi. Kawinlah engkau walaupun dengan mas kawin cincin dari besi. Ini sebagai pertanda bahwa mas kawin itu menurut Imam Maliki adalah menjadi rukun, juga menjadi syarat sah seseorang melangsungkan pernikahan. Anakku para mahasiswa, berikutnya syarat-syarat mahar. Apa saja syarat-syarat mahar tersebut? Mahar yang diberikan di sini harus memenuhi beberapa persyaratan. Apa saja persyaratannya? Yang pertama, syarat pertama adalah hartanya harta yang berharga. Berharga dalam artian benda yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak mempelai perempuan. Kalau uang tentu jelas kan nanti bisa digunakan untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan mempelai perempuan. Atau bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang betul-betul krusial ketika nanti dalam rumah tangga sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, barangnya harus suci. Tadi dikatakan di awal tidak boleh benda yang diberikan kepada calon mempelai perempuan adalah benda yang tidak dibenarkan berdasarkan ajaran syariat Islam. Apakah bendanya haram, apakah bendanya itu hasil curian, atau benda itu betul-betul dalam kondisi tidak jelas mengenai siapa hak kepemilikannya. Dengan demikian benda yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita itu betul-betul harus barangnya suci, tidak boleh najis. Kemudian yang ketiga, bukan barang gasab. Saya katakan tadi ya, bukan hasil mencuri atau bukan hasil curian. Ingin keren, ingin kelihatan wah ya ketika nikah, sebelum melangsungkan pernikahan dia menyebutkan jumlah mahalnya luar biasa. Fantastis ya, dengan jumlah yang besar misalkan. Tetapi uang tersebut bukan milik dia, tapi hasil curian. Ini tidak boleh. Karena barang gasab, barang hasil curian, itu tentu barang yang diharamkan untuk digunakan apapun juga. Kemudian barangnya bukan madhahib. Apa itu madhahib? Bukan barang yang tidak jelas keadaan. Bagaimana sekarang kan lagi ngetren ya. Ketika nikah itu dengan maharnya itu adalah hafalan Quran. Apa boleh? Selama pihak calon mempelai istri ikhlas dan ridho karena pihak mempelai laki-lakinya tidak memiliki benda yang dapat diberikan kepada dia, kalau memang ridho, kalau memang ikhlas, itu boleh dilakukan. Tetapi kalau memang masih ada upaya lain dan bisa diusahakan untuk mendapatkan benda yang bisa dibuktikan sebagai mahar, maka harus benda dulu sebelum kita melakukan ataupun menyediakan
dalam bentuk jasa ataupun barang yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Karena biasanya ketika seseorang diberi apapun, biasanya itu hatinya itu akan merasa senang, akan merasa bahagia. Di awal saja calon mempelai suaminya sudah berbaik hati memberikan sesuatu, apalagi setelah menikah. Jadi memberi kepada istri itu jangan setelah pada saat akan nikah saja dalam bentuk mahar. Tetapi setelah nikah pun suami harus memberikan apa yang menjadi hak perempuan, yaitu dalam bentuk nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir ini adalah sandang, pangan, dan papan. Sandang apa sandang? Apa yang dipakai? Tentu perempuan yang dinikah itu harus diberikan pakaian yang dapat menutupi auratnya. Pangan. Pangan itu apa? Makanan. Jangan sampai kelaparan. Maka di sini suami juga harus menyediakan makanan. Tidak berarti suami harus masak, menyediakan makanan untuk istri, tetapi memberikan nafkah kepada istrinya dari apa yang telah dia dapatkan. Apakah uang, ataupun hasil bumi, ataupun hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan untuk istri dan keluarganya. Yang ketiga adalah papan. Papan yaitu adalah tempat tinggal. Jangan jadi kontraktor terus ya kalau sudah menikah itu. Jadi ngontrak, pindah lagi nomaden. Tidak jelas keberadaannya. Jadi KTP-nya setiap tahun pindah-pindah terus, ganti-ganti terus. Maka sebelum nikah siapapun tentu mengharapkan memiliki kehidupan yang layak. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha ikhtiar, bekerja. Ya, suami itu punya kewajiban untuk memberikan apa? Sekecil apapun wajib seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ya. Anak-anakku para mahasiswa mengenai jumlah atau kadar mahar yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuan ini tidak harus banyak lah. Tapi ini berdasarkan kemampuan yang bisa dilakukan oleh mempelai calon laki-laki. Di sini Muhtar Kamal mengatakan janganlah ketidaksanggupan membayar mahar atau mas kawin karena besar jumlahnya menjadi penghalang bagi keberlangsungan suatu akad pernikahan. Atau misalkan calon mertua dari pihak laki-laki menentukan jumlah mahar yang akan diberikan oleh calon suami dari anak perempuannya. Janganlah, nggak boleh itu. Misalkan, nak, mau berapa jumlah maharnya? Bagaimana kalau jumlahnya misalkan sekian ratus juta karena tetangganya misalkan sekian, jadi ingin dipersamakan. Kalau memang tidak mampu, kenapa harus dipaksakan? Tidak boleh. Tetapi mahar yang akan diberikan itu harus berdasarkan keikhlasan dan kemampuan dari pihak calon mempelai laki-laki. Karena ini pemberian sukarela, pemberian spontanitas, pemberian yang betul-betul diberikan atas dasar cinta kasih. Karena kan tadi mahar itu adalah untuk menjalin cinta kasih antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan tertinggi tentang mahar. Namun mereka juga berbeda pendapat tentang batasan minimal terendah. Jadi berapa terendahnya? Ya. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar paling sedikit adalah 10 dirham. Ya. Bahwa sebagian mengatakan 5 dirham. Kalau kita di sini di Indonesia karena uangnya rupiah, bukan dolar, bukan dinar, bukan dirham, maka sesuai dengan jumlah dengan jenis mata uang yang kita miliki yaitu rupiah. Kalau punya 1 juta ya 1 juta. Kalau punya sekian juta ya sekian juta sesuai dengan apa yang kita miliki.
Karena ini sebagai bukti bahwa dia akan melangsungkan pernikahan. Maka dia memiliki kewajiban untuk menyenangkan pihak calon mempelai perempuan dengan memberikan mahar tersebut. Para mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, beberapa pendapat mengenai pembayaran mahar. Para ahli fikih di sini berbeda pendapat tentang penundaan pembayaran mahar. Apa boleh dikredit ataupun ditangguhkan misalkan maharnya? Karena dia belum punya mahar tapi ingin menikah. Sudah tidak tahan ingin melangsungkan pernikahan, tetapi dia tidak punya mahar. Hanya sekedar istilah bahasa Sundanya itu ada hanya IPK saja. Hanya bisa memberi untuk memberikan penghargaan dalam bentuk benda ataupun barang. Ya. Jadi di sini para ahli fikih berbeda pendapat tentang penundaan pembayaran mahar. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara diutang, ya, keseluruhannya. Ya, dianjuk nggak boleh. Itu sebagian pendapat para ulama. Jadi harus kontan ya. Saya terima nikahnya putri bapak dengan mas kawin tersebut dibayar kontan. Kata-katanya juga di sini kontan. Jelas. Ya. Saya katakan ya bahwa tadi di dalam hadis Rasul dikatakan sekalipun hanya memberikan cincin dalam bentuk besi tembaga itu boleh. Yang penting kerelaan dan keikhlasan si laki-laki tadi untuk memberi kepada calon mempelai perempuan. Kemudian sebagian ahli fikih lain berpendapat bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi dianjurkan agar membayar sebagian mahar ketika atau manakala ia akan menggauli istrinya. Jadi harus ada, ya, bukan DP ya, bukan DP, tetapi sebagai bukti cinta kasih yang akan dia tanamkan kepada istrinya, juga istri kepada suami, harus ada semacam ikatan. Ya. Karena dengan bentuk mahar itu sebagai bentuk ikatan. Apalagi kalau memberikan emas perhiasan kan biasanya ada cincin pernikahan, biasa disimpan di jari manis, ataupun ada kalung, ada anting-anting dan sebagainya. Banyaklah yang bisa dijadikan mahar dalam bentuk benda ataupun yang lainnya. Pendapat lain juga mengatakan ya, ketika seseorang akan membayar mahar boleh, akan tetapi yang lebih baik bahkan disunahkan apabila akan dicicil. Sebaiknya dia memberikan secara langsung. Jadi tidak boleh diangsur pemberian mahar tersebut. Ini atas dasar hadis Rasul dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda melarang Ali mengumpuli atau menggauli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya atau memberikan mahar kepadanya. Lalu jawabannya saya tidak punya apa-apa. Ya kata Ali. Maka Rasulullah menjawab, di manakah baju besi Hutaimahmu? Kata Rasulullah. Lalu kata Rasul berikanlah baju besi tersebut kepada Fatimah. Ini kan tradisi ya yang ada di masyarakat ketika akan nikah itu biasanya mempelai laki-laki itu memberikan berbagai hal kebutuhan yang diperlukan oleh pihak mempelai perempuan, dari mulai pakaian, dari mulai perlengkapan ibadah, kemudian aksesoris yang lainnya termasuk minyak wangi, mungkin kosmetik dan sebagainya itu biasanya disediakan. Sepatu, tas, kerudung, baju, ya, selimut, handuk, dan banyak macamnya ya yang itu menjadi tradisi dan biasa dibawa ketika sasarahan istilahnya dalam bahasa Sunda itu diberikan kepada mempelai perempuan pada saat sebelum akad nikah diberikan. Biasanya begini ya. Secara simbolik dari pihak mempelai laki-laki akan
memberikan cenderamata atau seserahan kepada mempelai perempuan yang diwakili oleh pihak ibu, dan juga di pihak perempuan juga diwakili pihak ibu. Biasa seperti itu. Sebagai simbol saja ya. Karena ikatan pernikahan sudah dilangsungkan. Tadi saya katakan ya anak-anak pemirsa mengenai pengaturan mahar di dalam KHI pasal 33 ayat 1, ayat 2, pasal 34 ayat 1 ayat 2 ini jelas bahwa berdasarkan KHI tersebut pasal 33 ayat 1 bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai jelas. Apabila calon mempelai wanita menyetujui penyerahan mahar boleh tanggungan baik untuk seluruhnya ataupun sebagian mahar yang belum ditunaikan, penyerahannya menjadi hutang bagi siapa? Bagi calon mempelai pria. Hutang ya, itu harus dibayar. Adapun dalam pasal 34 KHI ayat 1 bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Sekalipun tadi Imam Ali mengatakan rukun ya. Imam Ali mengatakan rukun. Dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Ayat 2-nya mengatakan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Jadi dalam KHI tidak menyebutkan jumlah mahar, tidak, itu tidak menjadi salah satu penghalang batalnya sebuah pernikahan. Tadi kan saya terima nikahnya putri bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Jadi tidak disebutkan satu-satu, misalkan perhiasan 500 gram, uang 100 juta, ditambah dengan kendaraan mobil misalkan 1 unit, rumah sekian misalkan. Tidak disebutkan, nggak ada masalah. Yang penting disebutkan secara keseluruhan. Saya terima nikahnya putri bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu adalah sudah sah. Anakku para mahasiswa, kemudian mengenai macam-macam mahar, ulama fikih sepakat bahwa mahar itu ada dua macam. Ada mahar musamma. Ya. Apa yang dimaksud dengan mahar musamma? Adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan ke kadarnya dan besarnya ketika akad nikah. Tadi saya katakan di awal ya, kepala kantor urusan agama menanyakan berapa jumlah mas kawin yang akan diberikan kepada calon istri. Misalkan pihak calon mempelai laki menjawab, saya akan memberikan uang 100 juta, cincin perhiasan 500 gram, tambah 1 unit kendaraan, misalkan. Disebutkan. Ya, sebutkan. Jadi kadarnya sudah jelas. Karena sudah jelas. Atau besaran yang akan diberikan kepada calon mempelai itu sudah tentu. Mahar bersama harus diberikan secara penuh dengan ketentuan apabila ya jadi mahar tersebut bisa diberikan secara penuh, secara keseluruhan apa yang telah disebutkan pada akad nikah ya atau yang tertera di dalam surat nikah apabila satu, dia telah bercampur, telah melaksanakan hubungan suami istri. Di awal tadi saya katakan, si istri tidak menolak ketika suami punya hasrat ingin melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Ya, melakukan hubungan biologis. Ini atas dasar firman Allah surat An-Nisa ayat 20 tadi. In aradtum mustibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudunahu buhtana wa itsman mubina. Silakan ya nanti kaji, Anda pelajari ayat ini ya, surat An-Nisa ayat 20. Jadi ketika seseorang menikah kemudian akan memberikan mahar dan mahar tersebut harus diberikan secara penuh semuanya kepada calon mempelai wanita dengan alasan tadi yang pertama dia sudah melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Si istri tidak menolak ketika suami meminta untuk melakukannya. Karena mahar bersama wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri. Dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu ini istri yang nusyuz tadi itu berhak untuk mengembalikan
mas kawin yang telah diberikan oleh suaminya. Kalau dia tidak mau melakukan kewajiban sebagai seorang istri memberikan pelayanan kepada suaminya. Kemudian alasan kedua adalah salah satu suami istri meninggal dunia. Mahar bersama wajib dibayar apabila telah bercampur dan nikahnya rusak dengan sebab tertentu seperti istrinya ternyata mahramnya. Kalau tidak boleh nikah dengan mahram. Ya. Kalau istrinya mahram, maka mahar bersama tersebut rusak, ya. Karena nikahnya rusak. Dalam artian mahar tersebut harus diambil dan bisa diminta kembali kepada pihak istri, termasuk juga yang berbuat nusyuz. Kalau istri dicerai belum bercampur, dibayar setengahnya berdasarkan firman Allah. Kalau dicerai, kalau memang istrinya dicerai tanpa alasan, ya baru nikah 1 minggu, belum melakukan apa-apa, tiba-tiba ingin bercerai dengan istrinya, itu harus diberikan sebagian dari mahar yang telah diberikan suami kepada istrinya. Berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 237, nanti silakan Anda cari ya di dalam Al-Quran. Yang artinya jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, pada sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan. Jelas ya di dalam Al-Quran dikatakan demikian, surat Al-Baqarah ayat 237. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan mahar mithil. Apa mahar mithil? Yaitu mahar yang sepadan. Yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, maka mahar itu mengikuti maharnya yang pernah diberikan oleh saudaranya sebelumnya. Ya. Apakah kepada pengantin wanita yang ada hubungan dengan dia, bibi, misalkan bude, anak perempuan bibi atau anak perempuan bude misalkan. Jadi mahar itu adalah mahar yang disesuaikan dengan mahar yang telah diberikan pada perempuan lain. Kalau misalkan tetangganya 1 juta, ya ingin samalah dengan tetangga 1 juta. Kalau sekian gram, ya sekian gram. Itu namanya mahar mithil. Jadi mahar tersebut diberikan sederajat dengan apa yang diberikan oleh orang lain. Tapi tidak boleh ya berlomba-lomba memberikan mahar itu. Yang ini sekian, karena kemarin sekian kita tambah dengan tujuan yang tidak benar dan tidak dasar atas kerelaan dan keikhlasan, itu tidak dibenarkan. Selain dosa juga bisa menimbulkan polemik ketika setelah pernikahan berlangsung. Karena kalau sudah menikah itu mahar tidak bisa ditarik kembali. Kalau memang mereka sudah melakukan kewajiban suami istri. Sini mahar mithil ya bisa terjadi dalam keadaan sebagai berikut apabila tidak disebutkan adanya mahar dan besarannya ketika akad nikah berlangsung, kemudian suami telah bercampur dengan istrinya atau meninggal sebelum bercampur. Jika mahar bersama belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Ya. Nikah yang tidak disebut dan tidak ditetapkan maharnya, ini disebut nikah tafwid. Jadi nikah tafwid itu adalah nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya. Makanya pada saat datang ke kantor urusan agama, sebutkan dengan jelas berapa jumlah yang akan diberikan kepada perempuan tersebut. Itu ya harus jelas. Nah, kepada mahasiswa yang saya banggakan, tentu kita juga harus paham mengenai mahar yang benar ya. Karena mahar juga bisa gugur atau bisa rusak. Rusaknya mahar itu bisa terjadi karena barang itu karena sifat dari barang tersebut pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung persoalan pokok. Ya. Barangnya tidak boleh dimiliki, mahar digabungkan dengan jual beli, penggabungan mahar dengan pemberian,
cacat pada mahar, terus persyaratan dalam mahar. Ini gugur ya. Barangnya tidak boleh dimiliki. Berarti ini milik orang lain, nggak boleh dijadikan mahar. Mahar digabungkan dengan jual beli nggak boleh. Mahar itu adalah disatukan dengan apa yang kita miliki ketika dia akan melakukan jual beli ini juga tidak boleh menggabungkan mahar dengan pemberian. Jadi apa yang pernah diberikan digabungkan dengan mahar itu tidak boleh. Kalau sudah diberikan di awal, ini diminta lagi dijadikan menjadi mahar nggak boleh. Jadi mahar itu harus terpisah. Cacat pada mahar jelas cacat. Jadi ada kerusakan. Ada kerusakan. Makanya harus cek and recheck ketika akan memberikan sesuatu kepada siapapun termasuk kepada calon istri. Nanti kalau memang tidak dicek padahal kita memberikan dalam posisi utuh tidak ada masalah, tapi setelah menikah ternyata ada kecacatan, ya itu menjadi masalah. Anakku para mahasiswa, mahar yang disengketakan suami adalah kadar mahar, penilaian mahar, persengketaan mengenai macam dan jenis mahar, dan persengketaan mengenai waktu. Kemudian mengenai hikmah disyariatkan mahar, ya, bahwa dengan adanya mahar itu dalam nikah adalah sebagai ganti dari kehalalannya seorang wanita, ya, atau dihalalkannya melakukan hubungan suami istri dengan suami yang telah menikahinya. Itu salah satu hikmahnya. Kedua, mahar juga sebagai tanda hormat sang suami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mahar disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi luar biasa. Jadi mereka yang sudah menikah itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Min fadlihi, akan diberikan keutamaan-keutamaan oleh Allah bagi siapa? Bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan. Jadi jangan takut ketika setelah menikah itu Allah akan memberikan jalan, jadi memberikan banyak peluang pada mereka ketika mereka melangsungkan pernikahan. Tentu harus didasari dengan itikad baik, harus ada usaha, ada ikhtiar, berdoa, dan sebagainya. Anakku para mahasiswa yang saya banggakan, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sekitar masalah mahar di dalam perkuliahan kali ini. Terima kasih atas atensinya, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mengapa saya sampaikan perkuliahan ini dalam bentuk video, ya. Mohon maaf karena saya tidak bisa langsung mengadakan video dengan Anda para mahasiswa sehubungan ada hal yang tidak bisa saya tinggalkan pada hari ini, ya, terkait dengan kegiatan di kantor menghadapi rapat, ya, jadi saya tidak bisa melakukan secara virtual kuliah dengan Anda di tempat yang sudah biasa kita lakukan. Demikian, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.